saya sebagai pimpinan itu memang harus siap mental. Wah. Siap disinisin. Wah. Oh iya. Iya, siap dicuekin. Wah. Berarti itu bagian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yesus Wanto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bukit Raya. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengalaman-pengalaman seorang pimpinan mengenai bagaimana beliau itu membuat keputusan-keputusan, tapi dalam hal ini adalah keputusan yang bersifat dilema. Kali ini telah hadir bersama kita sosok yang saya yakin sudah berpengalaman dalam hal ini, yaitu Kepala Sekolah Ibu Oktawina SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ini mengganggu mungkin kesibukan Ibu. Mohon izin untuk melakukan wawancara. Siap. Oke. Baik, langsung Ibu. Oke, silakan Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari wawancara kali ini adalah saya selaku pewawancara ingin menggali pengalaman Ibu selaku kepala sekolah tentunya tentang pengalaman-pengalaman Ibu selama menjabat kepala sekolah ketika menemui permasalahan-permasalahan yang bersifat dilema. Oke. Dilema, artinya saya yakin pasti banyak pengalaman seperti itu, di mana Ibu nanti dihadapkan pada dua hal masalah yang sama-sama berat, sama-sama baik. Nah itu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, mohon izin nanti dibagikan kepada kami. Oke, siap. Baik Bu, yang pertama yang saya tanyakan, selama ini itu bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Oh ini masalah memang perlu dipikirkan masa-masa, oh ini masalah dua-duanya berat, oh ini tidak. Bagaimana Ibu pengalaman Ibu untuk menentukan bahwa ini memang dua-duanya berat, oh ini tidak sampai dilema, seperti itu. Gimana? Silahkan. Iya, baik. Selama pengalaman saya sebagai kepala sekolah, masalah itu sering terjadi. Oke, apalagi pasti. Kalau sudah seperti yang Bapak sampaikan tadi, sesuatu yang dilematis. Nah, bicara tentang dilematis itu berarti ada dua hal. Nah, cara saya mengidentifikasi ini dilematis atau tidak, itu adalah dengan melihat dulu masalah tersebut, apakah masalah ini membentur pada dua kepentingan atau tidak. Karena biasanya kalau dilema itu berarti ada dua hal yang saling berbenturan, yang mana seperti yang Bapak sampaikan tadi, sama baiknya, ya. Kemudian lagi kepentingannya pun hampir sama untuk kebaikan bersama. Jadi di situ saya menentukan bahwa wah ini adalah sebuah masalah yang dilematis. Seperti itu. Jelas. Terima kasih Bu. Ya. Jadi memang harus ditelaah dulu ya Bu ya. Iya, betul. Permasalahan itu ini masuk kategori dilema atau enggak? Iya, gitu. Berarti betul. ada caranya. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya yang kedua Bu. Ya. Terus bagaimana Ibu tuh kalau menjumpai seperti itu, pelaksananya bagaimana Bu? Nah ini mungkin yang lebih menarik ini pasti. Iya, oke. Pelaksanaan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa, yang sama-sama dua-duanya itu sama berat ini kasusnya. Iya, betul. Iya, jadi dalam beberapa kasus itu ketika saya menemukan bahwa oh ini adalah kasus dilematis yang memiliki kepentingan baik kiri dan kanan, maka yang perlu saya sampaikan itu adalah yang pertama itu yang saya lakukan itu saya menggali dulu informasi dari kedua belah pihak. Karena dilema itu kan berarti bicara ada dua belah pihak ya. Siap. Nah, saya menggali dulu informasi dari kedua belah pihak, kemudian saya tentukan dulu minimal risknya untuk ke depan. Ya, karena pasti masalah itu ada yang namanya resiko. Iya, betul. Nah, sebagai pimpinan, saya harus mencari yang minimal risk pada saat pengambilan keputusan itu di pihak yang mana. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu yang sering saya terapkan itu adalah priority case-nya. Oke. Iya, priority case itu adalah kasus prioritas. Karena dua hal
yang berbenturan ini biasanya ada yang lebih urgent sifatnya. Pasti gitu ya. Dicari Iya, itunya itu tuh. pasti Pak. Karena dua hal yang berbenturan, dilema, pasti di salah satunya itu ada yang priority case sekali. Yang mana nanti pengambilan keputusannya itu adalah sesudah yang tahap-tahap tadi itu. Nah, saya kemudian prinsipnya itu adalah win-win solution. Iya, sebelah winner, sebelah juga harus the winner. Nah, dan kemudian ya seperti saya katakan tadi ada prinsip urgentnya. Prinsip urgent yang mendekati low risk pada aturan yang berlaku. Karena kita juga tidak bisa mengabaikan aturan yang berlaku dalam satuan pendidikan atau sebuah instansi. Seperti kita di sekolah, kita kan ada aturan yang diterapkan melalui surat edaran. Nah, kita harus lihat dulu low risk-nya. Seperti itu. Berarti ada analisa terlebih dahulu. Ada analisa. Nah, mungkin bisa dispesifikan, berarti ada langkah-langkah enggak, atau semacam prosedur yang mungkin oleh Ibu, oh berarti kalau ingin menyelesaikan keputusan yang dilema, saya punya langkah-langkah seperti ini. Misal gitu, langkah-langkahnya apa? Iya, betul sekali Pak. Jadi secara otomatis ada beberapa langkah prosedur yang biasanya saya terapkan supaya tidak salah langkah nantinya. Nah, itu dalam bentuk analisa. Ya, analisanya itu tahap dianalisa melalui dengan penggalian informasi dulu, kemudian mempertimbangkan identifikasi personal. Nah, saya lihat dulu ya karakternya ini. Nah, itu identifikasi personal Pak. Personal yang kedua. Iya, itu pertimbangan kinerja atau proses yang selama ini saya amati dari orang yang memiliki persoalan ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan priority case-nya. Ya, dari dua kubu lah seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah minimal risk ke depannya untuk instansi kita. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah sharing komunitas. Nah, saya otomatis kan tidak mau egois Pak. Nah, saya sebagai kepala sekolah, saya tidak merasa bahwa saya mampu ketika ada masalah seperti itu. Penting bagi kita, siapapun kita, guru ataupun kepala sekolah itu sharing dengan teman-teman satu komunitas. Jadi saya biasanya kalau sudah bertemu hal seperti ini, meskipun sudah memiliki analisa sendiri, tetap saya bertanya kepada yang senior seperti itu dalam bentuk sharing MKKS. Seperti itu. Jadi ada coach saya sendiri. Kemudian bila hal itu terlalu complicated, ya, terlalu tinggi sekali ininya persoalannya, maka saya berkomunikasi dengan atasan kita seperti itu. Jadi tidak mengandalkan pemikiran dan analisa saya sendiri karena kita bisa salah sebagai atasan seperti itu. Semakin menarik ini. Berarti kalau dapat saya tangkap berarti memang untuk masalah-masalah seperti itu berarti Ibu tidak bisa langsung otomatis ini begini, tidak, tapi perlu analisa dulu, perlu dianalisa resikonya, mana yang low rise, mana yang high rise, kemudian ada sharing komunitas tadi yang Ibu sampaikan. Baik, terus selama ini Bu, yang menurut Ibu itu anggap efektif untuk membuat keputusan itu apa? Ada hal-hal yang, kalau saya begini nih kayaknya cocok ini, yang membuat efektif menurut Ibu itu langkah apa yang selama ini menurut Ibu efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini? Iya, langkah yang paling efektif itu dan manjur dan sifatnya cepat berbanding dengan analisis itu adalah sharing komunitas melalui berbagi pengalaman. Ya, karena ternyata ketika saya sharing dalam komunitas itu, ternyata ada kepala sekolah lain yang case-nya sama. Ya, jadi ternyata di setiap sekolah itu mereka pasti ada persamaan dalam setiap case yang terjadi di sekolah masing-masing. Nah, dengan seperti itu, jadi diskusinya lebih enak dan ketika yang lain itu sudah lebih dulu memiliki solusinya, itu bisa jadi bahan opsional saya untuk kembali mempertimbangkan, menyesuaikan dengan keadaan situasi di sekolah kita. Meskipun sama, tetapi situasinya pasti di setiap sekolah kan berbeda meskipun case-nya sama. Nah, kemudian bila ada hal seperti itu, selain dengan teman satu komunitas, saya juga selalu bertanya kepada wakil kepala sekolah seperti itu, karena sebagai teman sharing, karena beliau juga penting, karena beliau ada di lingkungan yang sama dengan saya gitu. Jadi komunikasinya lebih nyambung dan nyaman dalam pengambilan keputusan.
Nah, seperti itu. Itu berarti, nah menurut Ibu berarti itu efektif. Efektif Ibu melakukan sekali. langkah itu Iya. sangat efektif untuk Betul sekali. menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Iya, Terima kasih, betul. Ibu. Terus, nah ini, dan saya yakin berarti kan kasus ini kan kasus yang menantang berarti kalau seperti itu kan bukan kasus biasa kan. Nah, menurut Ibu tantangan pengalaman Ibu yang menurut Ibu itu tantangannya apa sih kalau ada kasus seperti ini itu? Tantangannya gitu. Iya, ya kalau kita kembali pada topiknya itu ya dilematis ya, berarti ada sebuah keputusan di mana kita berada pada situasi yang kiri kanan oke lah istilahnya seperti itu. Ya, tantangan yang berat itu adalah sebenarnya ketika keputusan diambil itu mispersepsi Pak dari yang mispersepsi dari pemilik kepentingan. Nah, misalnya begini, maksud solusi saya itu seperti ini, tetapi si pemilik kepentingan memiliki persepsi yang berbeda dari pemahaman saya seperti itu. Jadi entah mungkin ya namanya juga kan pemilik kepentingan ya. Nah, ketika saya menyampaikan keputusannya ini Pak, nah yang bersangkutan terkadang memahami apa yang saya sampaikan itu tidak nyambung atau beda. Malah mungkin banyak yang terkesan saya tidak memihak seperti itu ya, kemudian tidak adil. Nah itu jelas itu sudah kendala tantangan yang Ibu jumpai di dalam setiap kali seperti itu. Susah sekali rasanya mengkomunikasikan sebuah hasil keputusan pada hal yang sama-sama memiliki kepentingan. Itu susah sekali, apalagi kalau misalnya dua kepentingan ini seperti saya katakan tadi ya, analisa tadi melalui analisa, tetapi kita ketemu keputusan terbaik, tetap aja pasti ada mispersepsi daripada pihak-pihak yang menerima kepentingan. Nah, kemudian lagi jelas pro dan kontra itu Pak. Pro dan kontra dan blok dalam komunitas. Itu jelas itu. Tantangan itu. Tantangan itu tantangan. Karena gini, ketika kita mengambil keputusan, otomatis misalnya dalam satu instansi itu ya, dalam sekolah kita ini aja contohnya dari 10 orang, pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan keputusan saya seperti itu. Nah, nanti ada blok-blok dalam komunitas internal itu sudah pasti. Nah, kemudian ada nih yang lebih penting Pak, tantangan bagi saya itu. Nah, terkadang ketika kita mengambil keputusan, menurut kita terbaik nih, menurut kita terbaik Pak. Tetapi bagi si pemilik kepentingan, itu tidak fair. Seperti saya katakan tadi, mispersepsi. Nah, terkadang masalah yang muncul efeknya itu adalah semacam pemberontakan. Saya kategorikan itu pemberontakan. Ya, pemberontakan artinya begini. Yang bersangkutan itu jadi apatis. Apatis, terus kemudian jadi introvert karena merasa bahwa aduh kepentingan saya kurang diperhatikan seperti itu, atau tidak adil. Kenapa yang kubu sebelah begini-begini ya perhatiannya, padahal maksud saya itu kan win-win solution aja. Nah, terus kemudian penurunan kinerja, biasanya yang rajin jadi males-malesan gitu. Itu efek dari keputusan itu tantangan Pak. Tapi itu resiko berarti. Ya resiko lah seperti itu. Ya tapi ya itulah yang namanya dinamika. Nah itu Mas saya, makanya kan gitu tadi, karena ini permasalahan yang dilematis, pasti kan berat dua-duanya. Iya betul. Dan ya bisa begitulah namanya kan udah dilematis. Betul. Oke. Selanjutnya Bu nih, terkait teknis, kalau dalam Ibu menyelesaikan tadi itu, apakah Ibu punya jadwal atau apakah spontanitas saja atau gimana Bu dalam proses pengambilan itu? Iya. Prosesnya itu. Iya. Kalau pada saat kasus dilematis itu karena perlu analisa dan perlu komunikasi, biasanya saya meminta waktu, tidak bisa yang spontan. Tidak langsung spontan. Iya, dan tentunya waktu khusus. Nah, terlihat dari kasusnya, saya akan memberikan waktu khusus untuk menjelaskan supaya seperti saya katakan tadi, penyampaian saya supaya sampai kepada yang bersangkutan. Tetap memang perlu waktu khusus ya. Iya, tetap. Nggak langsung. Berarti intinya tetap masalah waktu pengambilan keputusan harus dipikirkan benar-benar timingnya yang tepat. Iya, betul. Kapan itu jangan sampai gara-gara salah waktu mungkin timingnya nggak tepat, maka keputusannya mungkin tidak bisa maksimal. Iya, baik, betul Bu. sekali. Selanjutnya nih, kalau tadi tantangan, ini kalau yang saya tanyakan selanjutnya adalah kebalikannya Bu. Nah, ini faktor-faktor yang membantu Ibu mempermudah itu sehingga pengambilan keputusan bisa berjalan lancar, itu gimana Bu? Apakah mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu, berarti memang Ibu
ada sharing community tadi. Iya, betul. Berarti kan ada sosok atau orang-orang atau apalah yang menurut Ibu itu bisa diajak untuk saling komunikasi, saling sharing pengalaman, seperti itu. Gimana Bu itu? Iya, betul sekali. Ada Pak, ada. Jadi sosok-sosok yang bisa saya andalkan lah seperti itu untuk membantu analisa saya itu adalah rekan-rekan sejawat sesama kepala sekolah yang tentunya sudah senior seperti itu, dan identifikasi kepala sekolahnya itu ya yang memang mungkin memiliki situasi dan kondisi sekolah yang hampir mirip, tidak sama tapi hampir mirip. Biasanya kasusnya sama aja. Nah, kemudian yang paling penting di sini seperti saya katakan tadi adalah wakil kepala sekolah, karena itu juga itu rekan saya. Sosok penting juga berarti. Sosok penting juga untuk, itu. Ya diajak inilah. Iya, betul. Nah, kalau ada guru senior juga penting juga seperti itu. Intinya tetap perlu, ya gimana pun juga walaupun Ibu seorang kepala sekolah tetap perlu hasilnya second opinion, opinion apa-apa itu istilahnya. Second opinion. Jadi ya, dapat betul. pencerahan, dapat masukan betul, untuk menghasilkan keputusan yang lebih mantap lah. Terima kasih Bu. Terakhir mungkin ini Bu, ini sudah poin yang ke-8. Dari sekian Ibu yang tadi ceritakan, menarik sekali pengalamannya, itu luar biasa. Nah, berarti terakhir kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang Ibu jumpai selama ini terkait dilema etik tadi itu Ibu apa yang Ibu dapatkan, istilahnya pengalaman apa yang mungkin bisa dibagikan pada kami dan rekan-rekan yang lain, bahwa setelah menjalankan putusan-putusan yang bersifat dilema etik ini, apa pelajaran yang mungkin bisa dibagikan Bu? Terima kasih Bu, terakhir. Iya, pelajaran yang bisa diterima itu adalah dari diri sendiri dulu lah. Ya, artinya kita sebagai seorang pemimpin itu memang harus tegas. Satu. Ya, harus tegas. Memang harus punya ketegasan. Dan cermat. Tegas tapi cermat. Iya, tegas dan cermat. Ini harus bersanding. Tegas dan cermat dalam menentukan atau melihat masalah tersebut seperti itu. Itu harus cermat itu. Analisanya itu memang harus baik sekali. Supaya dalam penentu keputusan nanti seperti saya katakan tadi, analisanya jadi benar, tingkat koordinasinya juga, pengambilan keputusan tersebut juga baik untuk kedua belah pihak. Jadi seorang pemimpin itu ya harus tegas dan cermat. Seperti itu, dan lugas dalam menyampaikan supaya jangan mispersepsi tadi. Itu yang kadang kala iya, itu susah sekali itu, karena apa yang kita maksud ditanggapi lain kan berarti itu kan ada miss. Itu seorang pemimpin itu memang harus punya itu. Selama ini pengalaman saya itu seperti itu. Kemudian lagi yang paling penting itu adalah komitmen. Nah, ini arahnya ke saya dan juga ke yang memiliki kepentingan ini, itu adalah komitmen sejak awal. Jadi kita harus punya komitmen sejak awal, seperti apa komitmen tersebut. Jadi nanti bisa kita kembalikan apabila itu ada mispersepsi tadi, kita bisa kembalikan kepada komitmen pada saat kita bekerja seperti itu. Nah, komitmen itu penting. Jadi kita bisa memiliki komitmen dari awal mau seperti apa nanti dan bagaimana apabila ada hal-hal, karena masalah itu bukan kita yang mau, kadang masalah itu bisa datang tanpa kita sadari dan masalah itu bisa datang kapan saja. Jadi komitmen dari awal itu penting sekali. Nah, yang berikutnya, nah ini juga untuk saya secara pribadi, pelajaran tersebut adalah bahwa saya sebagai pimpinan itu memang harus siap mental. Ada kepala sekolah itu nggak siap mental atas respon-respon. Ingat loh ya, respon itu nggak mesti harus positif. Ada yang namanya respon negatif. Itu seorang pemimpin harus siap. Harus siap dengan skala resiko. Betul. Atas siap disinisin, yang diambil. Nah, respon negatif itu kan siap disinisin. Siap dicuekin. Berarti itu bagian dari resiko tadi. Iya, itu resiko tadi. Jadi memang harus siap mental. Kalau nggak siap mental, Pak, kita akan terbawa-bawa dengan perilaku tersebut sehingga akhirnya tidak bisa mengontrol emosi. Nah, seorang pemimpin tidak bisa seperti itu. Harus bijak dalam bersikap, makanya harus benar-benar secara mental itu yang harus mantap seperti itu. Terima kasih. Iya. Baik Ibu, berarti sepertinya sudah banyak yang Ibu
Iya. sharingkan terkait dengan Sangat menarik ya. pengalaman sangat menarik. Begitulah. Ini pengalaman luar biasa sebagai seorang kepala sekolah yang sekali lagi tadi kan saya sampaikan di awal pasti menjumpai Iya. hal-hal seperti ini di mana Betul. kedua masalah itu Iya. sama-sama berat, sama-sama dilematis Iya. dan bagaimana caranya untuk bisa nanti memutuskan yang terbaik. Iya, betul. Ibu sudah jelaskan panjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya Iya. di sela-sela kesibukan Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Ini tentu harapan saya ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuk tentunya yang rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti apabila berkesempatan menjadi mungkin kepala sekolah dan yang lain-lain ada referensinya. Iya, betul. Sekali terima kasih Bu Iya. Se- atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, baik demikian wawancara kita dengan Ibu Oktawina SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Raya. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya, pengalaman beliau luar biasa dan tentunya harapan kedepannya adalah ini akan menjadikan sebuah pembelajaran yang positif untuk kita semua. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Oke. Ada groginya jadi.